kesalahan kita, Allah angkat derajat kita, Allah matikan kita husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, menantu baginda Nabi Muhammad. Beliau berkata dalam satu kitab, apa kata beliau? Kunu tahsinal amal ahamma minkum min taktsiril amal. Jadilah kalian tadi itu orang yang memperbagus amal lebih diperhatikan dari kalian daripada memperbanyak amal. Pahamlah kata Sayyidina Ali. Jadilah pian berataan orang yang memperbagus amal itu lebih penting daripada memperbanyak amal. Kalau pian sholat malam, seandainya pian sholat 2 rakaat tapi khusyuk, tadabbur, merenungi bacaannya, itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat tapi terburu-buru. Ya, tapi terburu-buru. Kenapa? 2 rakaat tapi berlian daripada banyak tapi batu koral, ya, batu cor. Itu yang dikatakan sama ulama, jadilah kalian tadi itu memperbagus amal lebih kalian perhatikan daripada memperbanyak amal. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup. Untuk apa Allah ciptakan kematian dan kehidupan? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, di mana di antara pian berataan yang paling bagus amalnya, bukan paling banyak amalnya. Iblis itu banyak amalnya tapi enggak bagus. Pahamlah? Iblis itu ibadahnya ribuan tahun, banyak, tapi kada bagus. Kita dituntut memperbagus amal, enggak masalah sedikit. Ya Allah, saya cuma sholat tahajud, saya cuma sholat malam 2 rakaat, ya Allah, tapi berlian. Saya cuma baca Al-Quran 1 lembar tapi merenungi maknanya. Ini lebih utama daripada asal baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu lebih afdal. Sehingga dalam riwayat yang lain dikatakan, Inna tahsinal amal ahabbu ilallahi min takthiril amal. Sesungguhnya memperbagus amal itu lebih dicintai oleh Allah daripada memperbanyak amal. Sehingga kita lihat bagaimana aslafun as-salih, orang-orang terdahulu tadi itu mereka memperhatikan bukan banyaknya amal. Mereka yang pertama diperhatikan oleh mereka adalah bagaimana amalnya menjadi amal terbaik. Begitu mereka. Gimana sholat mereka menjadi sholat yang terbaik, gimana zikir mereka menjadi zikir yang terbaik,
Mereka nggak berpikir harus baca sekian ribu, enggak, Pak. Tapi pertama yang mereka tuntut bagaimana supaya yang terbaik. Nanti kalau sudah bagus, otomatis banyak sendiri, sudah, Pak. Otomatis banyak sendiri. Ada wali sholatnya 1000 rakaat. Padahal, Pak, jangankan 1000 rakaat ya, 2 rakaatnya mereka dibanding dengan 1000 rakaatnya kita lebih utama 2 rakaatnya mereka, Mas. Kenapa? Karena mereka dari awal sampai akhir mereka sholat, mereka fokus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terganggu dengan ibadah yang lainnya. Kalau kita sebelum takbir ingat kemana-mana, takbir nggak ingat Allah, yang dibaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yang dipikirkan tokonya. Dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Tapi yang dipikirkan perusahaannya. Nah, ini yang dimaksud dengan memperbagus amal itu. Bayangkan seakan-akan Anda beribadah langsung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, para aulia ini, Pak, sekarang sudah banyak ibadahnya ya. Ibadahnya banyak dan bagus lagi. Untuk orang pemula amatir seperti kita ini dalam hal ibadah, tidak usah perbanyak dulu, yang penting bagus dulu. Yang penting bagus dulu. Saya masih ingat, Pak, waktu belajar tahsinul qiraah, baca Quran gitu, itu bismillah saja itu, Pak, berhari-hari, Pak, nggak selesai. Bismillah itu berhari-hari. Tahsinul qiraah. Memang dalam bab qiraah itu ditekan bagaimana huruf ba-nya, sinnya, alifnya, ainnya itu ditekan, harus jelas keluar hurufnya, jelas hurufnya. Memang lama, baca Fatihah doang itu bisa sebulan belajarnya, itu bisa lebih. Kenapa? Tahsin itu lebih baik daripada langsung baca Fatihah 1000 kali tapi kacau. Tapi nanti lama-kelamaan, Pak, kalau kita memperbagus amal, yang sedikit diperbagus, nanti lama-kelamaan bakal banyak bagus lagi. Bakal banyak, bagus. Sehingga kita lihat bagaimana zikirnya para aulia, di antaranya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, paman daripada Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini, Pak, yang ngarang Ya Arhamar Rahimin, itu lagu Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Itu yang ngarang siapa? Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau, Pak, zikir sebelum tidur. Ini zikir sebelum tidur, Pak, ya. Itu ada 3 zikir. Ada 3 zikir sebelum tidur. Pertama apa? La ilaha illallah 25.000. Ya Allah ya Allah 25.000. Sholawat sama Nabi 25.000, baru tidur. Itu zikir sebelum tidur, ya. Ya apa kalau bangun? Itu kalau sudah segitu itu bangunnya pian itu tidak sampai 25.000, ya. Sholawat aja kita ngerasa sudah 1.000, ngerasa banyak sudah. Padahal sholawat 1.000 itu, Pak, itu bukan banyak, sedikit. Yang bilang banyak itu setan. Makanya jangan menganggap ibadah pian itu banyak.
ibadah pian sedikit tapi dibisiki sama setan seakan-akan ibadah pian besar. Alhamdulillah Bib, sudah 1000 Bib sholawat Bib. Sudah banyak Bib. Sudah banyak dari mana? Tapi Pak Habibullah bin Samin Thohir, zikir sebelum tidurnya aja sholawat sama Nabi 25.000, la ilaha illallah 25.000, ya Allah 25.000. Sehingga Al-Habib Abdullah bin Omar bin Yahya, ponakannya sendiri, Al-Habib Abdullah bin Omar bin Yahya ini punya ibu. Nah, ibunya ini adiknya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Ya, jadi ponakan dari arah ibu. Jadi Habib Abdullah bin Husain bin Thohir punya adik perempuan. Nah, adik perempuan ini punya anak Al-Habib Abdullah bin Omar bin Yahya. Itu pernah bermimpi, Pak, bermimpi di Masileh. Itu kan hidupnya di Masileh ya, di Masileh, di Hadramut, di Yaman. Di kota Masileh itu beliau bermimpi, dilihat dari atas, ternyata rumah yang paling terang di kota Masileh, Yaman, bahkan cahayanya menembus sampai ke langit dengan cahaya yang luar biasa. Keluar muncul itu cahaya dari rumahnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Muncul daripada rumahnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Kita ingin seperti ini, Pak. Rumahnya gubuk, rumahnya tidak bermarmer seperti kita, rumahnya tidak berkeramik yang bagus, kecil rumahnya, tapi lihat bagaimana cahayanya sampai menembus ke langit. Cahaya rumah paling terang. Ditanya besok pagi, tanya, ya hal aman, saya mau tanya sama pian, tadi malam saya lihat rumah di kota Masileh ini semua cahayanya redup, kecuali cahaya rumah pian terang benderang menembus sampai ke langit. Apa amalan ibadahnya wahai paman? Kata dia, jangankan saya ibadah di dalam rumah, saya bangun rumah ini, saya bangun rumah itu setiap tiang satu khataman Quran, setiap tangga satu khataman Quran. Kalau tangganya misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 10, setiap tangga itu Pak naik satu khataman Quran, setiap tiang khatam Quran, pojok-pojok khatam Quran. Kayak apa kadang bercahaya? Pian rumah yang mentereng mobil 15 sudah khatam Quran di rumah pian? Balik mulai umur 15 sampai sekarang umur 50-60 tahun sudah kehataman Quran di rumah. Kalau hataman film India tiap hari ya, Al-Fatihah li khatmi film India ya. Kalau hataman film India tiap hari Quran, padahal kita al-bait alladzi quri'a fil Quran yatara'a ala ahli sama, rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran itu akan nampak bagi penduduk langit sebagaimana bintang-bintang yang paling bercahaya bagi penduduk bumi. Sebagaimana Pak orang bumi ngelihat bintang, oh ada bintang, wah yang paling bercahaya, kelihatan, oh itu ada bulan yang paling bercahaya. Begitulah rumah-rumah yang di bumi akan nampak bercahaya bagi penduduk langit jika rumah tersebut dibacakan Al-Quranul Karim. Jadi rumah yang bercahaya ini bukan banyak lampu. Saya kasih lampu kanan kiri depan belakang supaya apa? Supaya kelihatan sama malaikat? Bukan. Rumah pian supaya nampak bagi para malaikat, supaya ketahuan, oh rumahnya Dion misalnya, oh
rumahnya Habib Muhammad misalnya, Habib Muhammad BSA. Nampak dari mana? Nampaknya rumah tersebut bagi para malaikat Allah adalah rumah yang sering dibacakan Al-Quran. Maka akan nampak, oh ini rumahnya, nampak malaikat, oh ini rumahnya Haji Fulan. Kenapa? Tiap hari baca Quran itu 1 juz. Nampak malaikat, kelihatan. Walaupun rumahnya gubuk, jelek, rumahnya nggak berlantai, tapi sampai. Tapi yang jelas tetap intinya bagaimana perbagus amal dari sekarang. Pian sekarang ini Pak, kalau sudah sholat malam itu tidak usah perbanyak amal, nggak perlu. Sholat tahajud sekian rakaat, sholat witir sekian, nggak usah. Sholatlah 2 rakaat tapi berbagus. Usahakan bagus. Tidak usah ngejar bagaimana supaya, wah Habib saya harus ini siapa namanya Al-Imam Ali Zainal Abidin 1000 rakaat, saya harus 1000 rakaat. Tidak mampu pian, tidak usah. Kalau pian mau sholat 1000 rakaat itu paling sehari doang, tidak mungkin 2 hari. Sayyidina Ali Zainal Abidin itu ibadahnya Pak ya, walaupun semalam itu 1000 rakaat, itu tetap satu kota Madinah dia bantu, dipikul sendiri, dia bawa barang. Sebelum ibadah malam itu keliling ke rumah-rumah orang-orang miskin, anak-anak yatim, janda-janda yang sudah tidak bekerja. Tiap hari Pak dipikul, kasih beras, kasih pisang. Nggak ada yang tahu. Satu kota Madinah nggak ada yang tahu. Jadi selama Sayyidina Ali Zainal Abidin hidup di kota Madinah, tidak ada pengemis yang nampak di kota Madinah. Nggak ada pengemis yang nampak. Kenapa? Mereka buka pintu sudah ada, oh pisang, dibuka sudah ada beras, buka pintu sudah ada. Kapan nampaknya? Ketika Sayyidina Ali Zainal Abidin meninggal dunia, baru bermunculan pengemis-pengemis. Kaget lu, kok tiba-tiba ini? Kok tiba-tiba banyak pengemis? Ternyata siapa? Sayyidina Ali Zainal Abidin telah meninggal dunia. Dan ketika dimandikan, nampak ada garis hitam di pundaknya. Setiap hari seakan-akan memikul gandum membawa ke rumah-rumah orang di kota Madinah. Tiap malam loh Pak, tiap malam. Tapi walaupun sudah bekerja, tiap malam keliling ke rumah-rumah, tetap sholatnya 1000 rakaat tiap malam. Kayak apa? Tetap sholatnya 1000 rakaat. Itu pun ngakunya kayak apa? Aku nggak punya amal. Aku nggak punya amal. Amalku nggak ada. Itu para aulia, ibadahnya sudah luar biasa, perjuangannya sudah luar biasa, ngakunya tidak punya amal. Beda dengan orang Danau Toba ya, baru tahajud sekali, pagi ngerasa wali sudah. Puter tasbih sekali, ngerasa paling banyak ibadah sudah. Wali ibadah sudah. Tasbih diputar sekali. Untuk sekarang ini perbagus amal, perbagus amal. Insya Allah nanti juga akan diperbagus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan otomatis akan diperbanyak. Kita ini Pak, beramal itu jangan asal beramal atau beribadah. Lihat dulu, pandang dulu ibadah ini. Kadang ada beberapa ibadah, ada momen tertentu yang paling utama. Ada beberapa momen yang paling afdol dan paling utama. Kita lihat ya, memang sedekah ini afdol ya. Sedekah ini afdol, paling utama. Cuma ada beberapa tempat yang mana sedekah lebih diutamakan. Kalau sekarang pian bersedekah itu afdol, itu bagus. Tapi ketika ada orang membutuhkan, itu lebih afdol. Makanya kalau ada orang membutuhkan, kalau bisa bantu. Kenapa? Itu waktu-waktunya yang paling
utama, itu yang paling afdal. Itu yang paling afdal. Cari waktu tertentu kayak apa ini. Oh, misalnya ibadah juga afdal. Salat witir itu afdal, salat tahajud afdal. Memang afdal. Cari waktu-waktu yang paling afdal. Kapan? Sepertiga malam terakhir. Cari itu. Cari yang paling afdal. Makanya pernah Pak lihat bagaimana sahabat itu Pak. Sahabat ini cerdasnya luar biasa. Dia tadi itu akan bersedekah, akan beramal, itu ngelihat situasi Pak. Bukan berarti kalau situasi bagus tidak mau sedekah, tetap sedekah. Cuma kalau ada kesempatan tidak di apa namanya itu, mereka nggak meninggalkannya, tidak disia-siakan. Kalau ada kesempatan tidak disia-siakan. Yaum minal ayyam, suatu hari ada seorang pemuda, anak yatim, mengadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak yatim ini punya sebidang tanah warisan. Anak yatim. Namanya anak yatim kan anak-anak ya. Kalau sudah balik ya bukan yatim namanya. Anak yatim ditinggal mati sama bapaknya, kemudian meninggalkan sebidang tanah, ada pohon kurma di situ. Namanya anak-anak, anak yatim, khawatir tanahnya ini diambil orang karena bapaknya sudah mati. Kalau ada bapak tenang, bapak yang ngurus. Sekarang ini bapak sudah mati, sehingga anak yatim ini berinisiatif tanah milik dia mau dipagar. Dipagar. Begitu sudah diukur mau dipagar, sudah. Tiba-tiba di belakang itu mau luruskan apa namanya itu pagarnya, terbentur dengan kurma orang. Jadi ini tanah dia, mungkin tanahnya nggak lurus mungkin. Ya, dari hadis ini bisa kita simpulkan mungkin tanahnya nggak lurus, sehingga dia mau bikin lurus gini, terbentur dengan kurmanya orang, kurma tetangga. Datang melapor kepada Nabi Muhammad. Pemuda yatim ini, ya Rasulullah, uridu an abni ha'itan wa tamna'uni nakhla. Ya Rasulullah, aku ingin bikin pagar, cuma satu pohon kurma mencegahku. Satu pohon kurma mencegah saya. Aku nggak bisa mau magar ini tanah, mau dipagar, tapi terbentur dengan satu pohon kurma milik orang. Tolong Nabi, gitu. Minta tolong. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu bapaknya anak yatim. Ya, kata Nabi, atuni bi sahibin nakhla. Suruh ke sini yang punya kurma, pemilik kebun, sini. Bawa sini. Sampai di hadapan Nabi. Apa kata Rasulullah? Hei pemilik kurma, utruk hadhihi nakhla adman laka nakhla fi jannati rabbil alamin. Hei pemilik kurma, hei pemilik tanah, ente kurma satu ini kasihkan sama anak yatim ini. Ya. Kurma satu ini, pohon kurma satu biji ini, cuma satu biji pohon kurma. Ente kan banyak punya ladang, ente punya kebun banyak. Satu pohon ini ente sedekahkan aja, kata Nabi, sama anak yatim ini. Maka aku jamin bagi kamu satu pohon kurma di surga Allah. Kira-kira untung enggak ini sahabat? Kata Nabi, satu pohon kurma kasih sama anak yatim, ku jamin kamu. Ku jamin nanti di surga
kamu mendapatkan pohon kurma dari Allah Subhanahu wa taala. Otomatis Pak, kalau Nabi ngomong begini pasti masuk surga ini orang. Pasti masuk surga. Tapi apa jawaban dia? Ya Rasulullah, aina nahnu wa aina jannatu rabbil alamin. Ya Rasulullah, di mana kita dan di mana surga Allah? Enggak mau. Uridu fi hadhihi dunya. Aku ingin di dunia saja ya Allah, ya Rasulullah. Dia katakan uridu fi hadhihi dunya kul mata'ud dunya qalil. Dunia ini sedikit, dunia ini menipu. Dia ingin di atas dunia, kata dia. Itu di surga Allah, saya kepengen di dunia, aku nggak mau ya Rasulullah. Nggak mau. Nah, dia nggak mau Pak, padahal diajak tukaran sama Nabi. Ya, saya beli kata Nabi, kurmanya kamu kasihkan dengan anak yatim, ku jamin satu kurma di surga, satu pohon kurma di surga. Nggak mau Pak, saya kepengen di dunia Nabi. Wah, ada sahabat yang bernama Abu Dahdah. Abu Dahdah yang di sampingnya itu tahu sama Nabi. Wah, ini ya apa ini pemilik kurma ini? Bahlul kata dia ini. Langsung sahabat ini yang bernama Abu Dahdah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, idzan li bil kalam ya Rasulullah. Izinkan aku berbicara wahai Nabi. Lihat bagaimana adabnya para sahabat Nabi Muhammad. Mereka itu sebelum berbicara minta izin. Tidak langsung ngutus omongan. Idzan li bil kalam ya Rasulullah. Izinkan aku untuk berbicara Nabi. Fa'adzina lahun Nabi. Kemudian diizini oleh Nabi Muhammad untuk berbicara. Apa kata Abu Dahdah? Ya sahiban nakhla, atabi'uni nakhla bi bustani. Hei pemilik kurma, maukah kamu jual satu pohon kurma ini dengan kebunku? Padahal Pak, satu kota Madinah tahu bahwa kebunnya Abu Dahdah adalah kebunnya besar luar biasa. Ada 600 pohon kurma dan termasuk kurma terbaik di kota Madinah adalah kurmanya Abu Dahdah. Bayangkan, Abu Dahdah ini punya ladang, punya kebun gitu, isinya pohon kurma. Ada 600 pohon kurma, kurma terbaik di kota Madinah, termanis, min ajmalit tumur. Kurma yang paling bagus kurmanya Abu Dahdah, kualitasnya terbaik. Ada 600 pohon kurma, ada rumah di situ, ada rumahnya dia, bepagar sudah Pak, bersertifikat lah kalau sekarang ini, SHM sudah. Rumahnya di situ, nggak perlu cari air, ada boran di situ sudah, ada sumur sudah. Kata beliau, kata yang punya kebun satu itu, loh serius ente Abu Dahdah? Atas dukil kalam ya Abu Dahdah, ente ngomong serius ini, ente ngomong bener ini. Satu pohon kurma mau ente beli dengan kebun ente? Iya, mau ndak ente? Oh, kalau bukan cuma itu kata Abu Dahdah, ku jual, ku beli ini satu pohon kurma kamu dan aku berikan kepada anak yatim dengan kebunku yang begitu luas dan rumah di situ, ada juga di situ ada sumur dan juga sudah ku pagar. Padahal orang tahu ini kurma terbaik. Ya, kurma terbaik. Tapi sahabat Nabi ngelihat, oh ini kesempatan, jangan disia-sia. Kesempatan. Langsung. Kalau gitu, ya hadhihi safqah rabihah. Kata dia, oh ini kesepakatan yang menguntungkan ini. Satu kurma ibaratnya Pak, ya. Mobil pickup ditukar dengan 1000 Alphard, apa?
Memang secara akal ini tidak menguntungkan. Cuma Abu Dahda itu bagaimana berpikir dijamin sama Nabi. Ini kesempatan, jarang-jarang Nabi menjamin. Kayak apa? Orang kalau sudah dijamin sama Nabi jangan bingung. Walaupun ku beli dengan dunia seisinya, satu pelepah kurma, satu pohon kurma, ku beli dengan dunia seisinya, murah, asalkan dapat jaminan daripada Nabi Muhammad SAW. Mau Abu Dahda, kata dia ini, saya mau, ayo saya jual satu pohon kurma ini dengan kebun kamu, saya beli. Begitu sudah jual beli, ya Rasulullah, sekarang ini punya saya satu pohon kurma ini. Saksikan Nabi, aku akan berikan kepada anak yatim tadi itu. Tanya Abu Dahda, ya Rasulullah, atadman li nakhla fi jannati rabbil alamin? Nabi, apakah masih berlaku tadi itu? Engkau jamin satu pohon kurma di surga Allah? Sekarang wahai Nabi, semua kebunku ku jual, rumahku dan juga tempatku ku jual dengan satu kurma ini, dan aku berikan kepada anak yatim tadi. Apakah masih ada jaminan Nabi aku mendapatkan satu pohon kurma di surga Allah? Apa jawaban Nabi? La ya Abu Dahda, enggak berlaku lagi Abu Dahda. La ya Abu Dahda, tidak, kata Nabi, wahai Abu Dahda, tidak berlaku lagi. Menangis fabaka Abu Dahda, menangis Abu Dahda. Bukan menangis ngerasa rugi ya, kalau pian kan nangis rugi sudah ini ya, rugi. Ibaratnya beli pickup seharga 10 miliar. Rugi sudah ini. Nangis bukan itu, lu telat. Nangisnya itu karena telat, bukan karena hartanya. La ya Abu Dahda, kata Nabi, enggak wahai Abu Dahda. Kemudian kata Nabi, ya Abu Dahda, Allah tidak menjamin kamu yang telah bersedekah 600 kurma dengan kurma terbaik dengan satu kurma di surga, enggak. Apa kata Nabi? Nakhla binakhla, satu pohon kurma dengan satu pohon kurma juga diganti sama Allah. Sedekah satu pohon kurma, dibangunkan satu pohon kurma di surga. Tapi kamu kata jutta 'ala Allah wa takarramta 'ala Allah, kamu telah berbuat baik kepada Allah, kamu telah bersedekah untuk Allah dengan 600 kurma terbaik, maka jaminannya bukan satu kurma, tapi 600 kurma terbaik di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau sudah, itu kata Nabi, berlakunya itu satu pohon kurma dibalas satu pohon kurma di surga. Tapi ente ini bukan satu pohon kurma, 600 pohon kurma dengan kurma terbaik, maka kata Nabi, Allah juga akan balas, akan bangun 600 pohon kurma di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, hadhi tijarah rabihah. Ini perdagangan yang menguntungkan. Ini Pak yang kita maksud ini. Kadang ada beberapa amal itu kadang jarang datang. Begitu datang tolong jangan disia-siakan. Contohnya Habib kapan? Contoh ini Pak, misal kalau terjadi banjir ya, banjir di mana-mana, orang membutuhkan, itu kesempatan. Itu kesempatan. Kadang orang berpikir, sudah banyak yang bantu, nggak usah bantulah. Ini nih setannya ini. Itu kesempatan. Mumpung orang sangat membutuhkan kesempatan Anda untuk lebih dekat kepada Allah, itu pahalanya berlipat-lipat dengan hari biasa, Pak. Pian sekarang bersedekah, misalnya pahalanya 10, tapi di waktu orang memerlukan, itu pahalanya bisa berjuta-juta pahala, Pak, berlipat ganda. Kenapa? Orang sudah memerlukan di sini, butuh sudah. Kemudian pulang, siapa pulang? Abu Dahda ke rumahnya. Ukhruji ya mra'ah, hatil ayal, hatil aulad,
istriku keluar dari rumah sekarang. Ayo keluar istriku, anak-anak, ayo keluar, kemasi barang-barangmu, keluar. Loh, kata istrinya, ada apa Abu Dahdah? Ada apa? Kata dia, aku telah menjual ini semuanya dengan orang. Sudah kujual rumahku ini, rumahku, kebunku, sumur, semuanya yang ada di sini telah aku jual. Ayo keluar, ini bukan hak kita lagi sudah. Nah, seorang istri kan kalau sampai jual rumah kan pasti bingung ya. Kok ndak musyawarah sama aku misalnya? Jual rumah tanya, tapi lihat bagaimana istrinya sahabat Nabi. Bikam bikta ya Abad Dahdah. Berapa ikam jual wahai suamiku? Berapa kamu jual? Ini rumah mentereng loh ini. Rumah kita mentereng. Kebun kita ini batu baranya misalnya, kebun apa sawitnya sudah berhektar-hektar sudah ini. Sudah punya kebun sawit misalnya, rumah udah mentereng, mobil luar biasa. Berapa kamu jual kita punya harta ini? Kebun ini dengan rumah ini? Jawabannya apa? Saya jual ini semua harta kita dengan satu pohon kurma. Itu saya bisa bayangkan Pak kalau istri zaman sekarang Pak, kayak gitu. Kata suaminya, ayo keluar dari rumah. Rumahnya mentereng tingkat 2 lagi. Wah, punya kebun sawit misalnya 100 hektar ya. Ayo keluar, ku jual ini 100 hektar semua ini. Sudah ku jual, dipikir jualnya miliaran sudah. Mau keluar tanya sama istrinya, berapa yang dijual ini? Kebun kita 100 hektar, rumah mentereng ini semua, berapa yang dijual? Saya jual dengan sepeda motor Vario misalnya. Itu Pak, kalau nggak dibunuh sama istrinya Pak, beruntung sudah itu. Imam minta cerai istrinya, atau bisa diinjak-injak itu sudah suaminya itu. Tapi lihat bagaimana seorang istri yang langsung dibimbing oleh Nabi Muhammad. Seorang perempuan rabbahan Nabi yang dididik oleh Rasulullah. Bikam bi'ta ya Abad Dahdah. Berapa ikam jual wahai Abu Dahdah? Sini semuanya. Wahai istriku, aku jual kebunku, rumahku dan semua yang ada di sini ini dengan satu pohon, dengan kurma di surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu mendengar dengan kurma di surga. Nah, kalau perempuan sekarang yang makan itu surga. Ya, makan itu surga. Tapi lihat bagaimana apa kata istrinya? Bi'ta al-bi'ra bihahya Dahdah. Sungguh jual beli yang menguntungkan wahai Abu Dahdah. Masya Allah, senang istrinya Pak. Senang, ini jual beli yang menguntungkan Abu Dahdah. Kalau begitu aku siap-siap sekarang. Anak-anak, ayo keluar. Nah, ayo berangkat keluar Pak dari rumahnya Pak. Dia kemasi barangnya. Sampai ada anak perempuannya Pak, umur mungkin 4-5 tahun. Ketika keluar, dia mengambil satu buah kurma yang jatuh. Ada buah kurma jatuh, dia ambil kurma mau dimakan. Begitu mau dimakan langsung diambil sama Abu Dahdah, dikeluarkan dari mulutnya. Wahai anakku, sekarang ini kurma bukan milik kita lagi. Al-an laisa milkun al-an. Sekarang bukan milik kita. Ini sudah kujual dengan satu kurma tadi itu. Masya Allah, lihat. Langsung begitu dijual, rumahnya enggak diambil walaupun satu kurma. Enggak diambil. Inilah orang-orang yang luar biasa. Mereka tahu kapan harus bersedekah, kapan harus berjuang, walaupun mengorbankan segala-galanya, tapi mereka tidak sia-siakan karena ini kesempatan yang mungkin tidak datang kedua kalinya. Kenapa? Kalau kita sedekah mungkin biasa pahalanya, ya dapat pahala besar betul. Cuma kalau langsung dapat jaminan dari Nabi, apalagi disaksikan sama Rasulullah, disaksikan sama Nabi, ini kesempatan. Kemudian begitu Abu Dahdah menjual itu semua dia yang miliki dengan satu pohon kurma, dengan senyum Nabi melihat ke surga. Seakan-akan Nabi melihat bagaimana Allah sudah siapkan langsung di surga
kebun untuk Abu Dahdah. Allah itu kalau berbuat baik langsung, ya, langsung dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan hadirin. Ya, ini yang kita harapkan. Beramal tapi waktu yang tepat. Bukan berarti nanti di lain waktu nggak mau beramal, enggak. Tetap beramal, cuma kesempatan yang berlian ini tidak datang dua kali, maka gunakanlah itu waktu untuk memperbaiki kita, untuk memperbagus amal kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan ibadah ini ada waktu-waktu yang terbaik. Kapan yang terbaik? Di sepertiga malam. Maka di sepertiga malam terakhir bangun, Pak, walaupun cuma 2 rakaat. Ini indah, bangunnya pas Piala Dunia. Wah, kalau Piala Dunia atau Piala Eropa itu alarm sampai 10. Alarm sampai 10. Jam 3, 10, jam 3 seperempat, jam 3.20 harus bangun, seakan-akan digilir itu alarm, harus bangun. Cuma jarang kita harus bangun untuk ibadah, itu jarang kita. Padahal kita tahu itu kesempatan kita yang terbaik, itu waktu yang paling utama, waktu paling barokah di situ, Pak. Waktu kapan, Habib? Waktu paling barokah, waktu paling berkah adalah waktu sepertiga malam terakhir. Tapi tetap ya, tidak mengurangi ibadah kita kepada Allah. Ada di antara waktu yang terbaik. Cuma hakikatnya waktu yang terbaik adalah waktu yang diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang, Pak, kalau secara dohir hari Jumat itu hari yang terbaik ya. Ibadah waktu yang paling utama adalah waktu sepertiga malam. Cuma jangan nunggu waktu itu untuk ibadah. Wah, Jumat terbaik, Jumat doang ibadahnya. Wah, sepertiga malam yang terbaik, sepertiga malam ibadah. Jangan. Tetap ibadah mulai sekarang. Coba di waktu terbaik tingkatkan lagi ibadah kepada Allah. Walaupun sebagian ulama mengatakan waktu yang terbaik itu adalah bukan hari Jumat atau malam, memang ada. Kapan? Waktu yang terbaik adalah di mana? Di waktu itu pian beribadah kepada Allah. Contoh, malam terbaik malam apa? Taunya malam Jumat kan ya? Sebagian ulama mengatakan bukan, malam yang terbaik itu malam yang di malam itu pian ibadah. Percuma malam Jumat tapi masuk diskotik. Lebih baik malam Minggu tapi datang ke majelis. Pahamlah? Malam Jumat tapi keluyuran, lebih baik malam Ahad tapi ke majelis. Cari waktu yang terbaik untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberikan amal ibadah yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat, hidayah, inayah, riayah untuk bisa selalu beramal yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ada tanya jawab ya di sini ya. Mungkin ada yang bertanya, silakan. 1 atau 2 pertanyaan. Habis itu kita sholat bareng. Nah, kalau nggak ada, ya mudah-mudahan ini menjadi ilmu manfaat kepada kita. Ya, intip ya. Ar-Rahmah ya. Kenapa? Apakah ketika sujud kita harus sholawat kepada Nabi Muhammad SAW? Sholat itu, Pak, itu sudah kita dalam ibadah kepada Allah ya.
Dan di dalam salat itu sudah kita ada sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa memang dianjurkan oleh baginda Nabi. Bahkan mazhab Asy-Syafi'i mengatakan wajib kita berdoa, ya, wajib kita berdoa dimulai dengan sholawat dan diakhiri dengan sholawat. Doa manapun yang tidak diawali dengan sholawat dan tidak diakhiri dengan sholawat maka tidak akan diterima, kecuali doa-doa yang sudah warid dari Nabi yang telah dianjurkan sama Nabi. Seperti doa di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Enggak perlu. Kenapa? Itu sudah diperintahkan sama Nabi langsung. Dan itu disunnahkan di dalam sholat, termasuk ibadah dalam sholat. Tapi kalau sudah ibadah-ibadah yang tidak diperintahkan atau ibadah-ibadah yang tidak ada anjuran kita berdoa di dalamnya, maka wajib kita mulai dengan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan doa kunut. Doa kunut langsung. Ya, doa kunut langsung. Allahumma hdina fiman hadait. Kenapa? Itu perintahnya Nabi seperti itu, kita ikuti. Itu perintahnya Nabi seperti itu. Nabi begitu ya kita ikuti begitu. Nabi langsung Allahumma hadina, ya kita Allahumma hadina. Kenapa? Ini warid dari Nabi, datangnya langsung dari Nabi. Di luar doa yang tidak warid dari Nabi, maka kita menggunakan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami insyaallah. Karena itu warid dari Nabi. Warid itu yang langsung datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi nanya, silakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadina wa ansurha wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.